Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi dan diskusi bersama sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa malam 3 Maret 2026. Prabowo disebut tengah mempertimbangkan dan siap mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran sejak akhir. Sebuah keputusan besar akan segera diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya teman-teman, melihat peta geopolitik dunia yang saat ini makin carut-marut, di mana Amerika Serikat sebagai leader atau chairman Board of Peace malah melakukan perang terbuka kepada Iran, Presiden Prabowo pun mengumumkan Indonesia akan segera mengevaluasi terkait keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace. Ya, kita tahu teman-teman, Board of Peace menjadi salah satu organisasi yang digagas oleh Donald Trump untuk menjadi jembatan perdamaian dunia. Tapi agak miris memang, karena ya Donald Trump sendirilah yang malah memulai membuka perang dunia ketiga. Jadi Pak Prabowo teman-teman di sini akan mengevaluasi apakah Indonesia memang masih harus bergabung atau tidak. Karena kalau misalnya kita lihat di tanah air banyak sekali desakan-desakan untuk Indonesia keluar dari Board of Peace. Awalnya desakan ini karena ketidakpuasan dengan Amerika yang memang ini ingin memperlemah Palestina. Tapi saat ini desakan itu muncul akibat ya ketidakmauan dunia menghadapi perang dunia ketiga. Kan ini gila teman-teman. Iran saat ini diinformasikan sudah menutup Selat Hormuz yang menyuplai 20% kebutuhan BBM dunia. Bisa dibayangkan teman-teman, krisis seperti apa kalau misalnya cuma turun 10% saja pasokan BBM dunia itu sudah jadi kelangkaan. Ini turunnya 20%, bahkan penurunan ini bisa makin parah kalau misalnya terjadi perang dunia ketiga di Timur Tengah. Jadi pasokan BBM dunia saya pastikan akan stop. Dan Indonesia yang saat ini baru bisa memproduksi 50% kebutuhan tanah air dalam negerinya pasti menjadi salah satu negara yang terdampak. Dan karena itu banyak sekali desakan-desakan kepada Indonesia, kepada Pak Prabowo untuk menstop, untuk keluar dari Board of Peace. Nah, hari ini kita bakal lihat dulu pernyataan dari pemerintah langsung teman-teman, dan juga para pakar menyikapi peta geopolitik saat ini yang makin panas. Apakah Indonesia masih layak bergabung di Board of Peace atau harus keluar demi kepentingan negaranya sendiri? Kita bakal simak hari ini. Desakan agar Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace atau BOP makin menguat menyusul rangkaian serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat bersama Israel ke Iran pada akhir Februari lalu. Jumlah anggota parlemen hingga Majelis Ulama Indonesia atau MUI mulai mempertanyakan posisi Indonesia di dalam BOP. Mereka menilai keanggotaan Indonesia di forum tersebut berpotensi mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan diplomasi Indonesia di panggung global. Bagaimana kelanjutannya? Kita bahas. MUI pada Minggu 1 Maret 2026 mendesak Indonesia keluar dari BOP. Alasannya, BOP dipandang tidak efektif dalam mewujudkan kemerdekaan sejati Palestina. Selain itu, MUI menilai motif strategis di balik serangan terhadap Iran patut diduga sebagai upaya sistematis untuk melemahkan posisi strategis Iran di kawasan, sekaligus membatasi dukungan Iran terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. MUI juga menilai serangan ini merupakan eskalasi serius yang berpotensi menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam konflik terbuka yang jauh lebih luas. Selain itu, MUI menyebutkan peristiwa ini merupakan bagian dari konfigurasi geopolitik yang jauh lebih besar dan kompleks di kawasan dan menegaskan bahwa mewujudkan perdamaian menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh negara. Selain MUI, sejumlah tokoh nasional dan organisasi masyarakat sipil bergabung dalam petisi yang menyerukan Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian. Mereka juga mengkritik Board of Peace yang seharusnya berperan menjaga penjaga perdamaian, tetapi kini dianggap telah berubah menjadi Board of War. Menanggapi desakan ini, Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 3 Maret mengundang mantan presiden, mantan wakil presiden, ketua umum partai politik, serta sejumlah pejabat negara untuk berdiskusi mengenai kondisi geopolitik terkini.
Dari pertemuan tersebut, sejumlah tokoh menyampaikan informasi mengenai sikap Presiden Prabowo terkait desakan agar Indonesia keluar dari BOP. Sampai hari ini barangkali masih dalam posisi seperti itu. Kecuali ada perkembangan bersama dengan beberapa negara lainnya nanti yang mengevaluasi ulang arti keberadaan Indonesia di BOP bersama dengan beberapa negara. Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani pada Rabu 4 Maret menyebut Indonesia memang bisa keluar dari BOP, tetapi keputusan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan bersama. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno juga menilai langkah keluar dari BOP berpotensi membawa sejumlah konsekuensi bagi Indonesia, baik secara diplomatik maupun ekonomi. Karena tentu pemerintah harus menyampaikan secara terbuka apa isi klausul perjanjian politik yang ada di BOP. Apakah BOP itu berlaku seumur hidup? Apakah BOP itu bisa berlaku sifatnya temporal, bisa dievaluasi dan bisa berhenti di tengah jalan? Kan itu yang tidak sampai ke publik. Yang kedua tentu adalah soal apa saja yang kemudian akan didapatkan, dampak-dampak secara politik dan ekonomi. Kalau misalnya Indonesia itu angkat kaki dari BOP, apakah hubungan dagang dengan Amerika misalnya otomatis akan berakhir? Tidak ada lagi perjanjian impor dan ekspor. Soal tarif bisa dikendalikan ataukah bisa diturunkan. Itu yang saya kira secara officially publik tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di meja BOP itu. Dapat Kompas, The Straits Times pada Rabu 4 Maret melaporkan Menteri Luar Negeri Sugiono menangguhkan pembicaraan soal keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace untuk sementara waktu. Sugiono menyebut saat ini perhatian pemerintah tertuju pada eskalasi ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Hal ini tentunya sekaligus merespons desakan MUI yang menginginkan Indonesia mundur dari BOP. Kita nanti bersama apa langkah pemerintah selanjutnya terkait hal ini, lanjut atau mundur dari Dewan Perdamaian. Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi dan diskusi bersama sejumlah tokoh nasional di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa malam 3 Maret 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum dialog strategis guna membahas perkembangan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Prabowo disebut tengah mempertimbangkan dan siap mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace BOP, menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran sejak akhir pekan lalu. Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda menyatakan bahwa Presiden menyampaikan kesiapannya untuk melakukan evaluasi seiring perkembangan situasi terkini. Ia menjelaskan bahwa kepala negara juga membahas masa depan BOP setelah terjadinya serangan tersebut. Menurut Hasan, serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel yang sama-sama merupakan anggota BOP berpotensi melemahkan posisi dan mandat lembaga tersebut. Ia menyebut pembahasan dilakukan dalam konteks apakah konflik yang berkecamuk di Iran akan mempengaruhi efektivitas BOP dalam menjalankan tugasnya. Hasan menambahkan, pemerintah juga akan mempertimbangkan efektivitas kontribusi Indonesia, baik dari sisi pendanaan maupun penggelaran pasukan. Ia menyebut, serangan Israel terhadap Iran memberi kesan menurunnya tingkat keberhasilan BOP. Bahkan Presiden Prabowo disebut telah membahas isu tersebut dalam komunikasi melalui sambungan telepon dengan sejumlah pemimpin negara lain, termasuk di kawasan Teluk Persia.
Selatan ini menjadi lahan perang dan perang-perang besar yang membawa dampak besar bagi dunia karena sumber minyak dan gas banyak berasal dari wilayah ini. Itu yang juga kita harus berhitung. Dampak terhadap kita apa? Cara menjadi itu kan harus cair dua pihak ya. Kok tadi diprivatkan nggak? Apakah Indonesia mampu? Kita tidak membicarakan apa Indonesia mampu atau tidak. Itu kan pemikiran awal. Dengan kata lain, untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai. Dan kita belum lihat tanda-tanda itu. Gimana? Kita bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir. Apakah dengan perang yang tercamuk di Iran ini akan melemahkan kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BOP? Kita akan berhitung lagi di sisi ini. Konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik ke negara-negara sekitar, termasuk wilayah Teluk yang selama ini menjadi jalur vital perdagangan dan distribusi energi dunia. Ketidakpastian pun meningkat, terutama di sektor minyak, pelayaran, dan penerbangan internasional. Sudah terbukti kok, kita nggak bisa Ya teman-teman, sudah kita simak ya informasi lengkap baik dari pihak pemerintah, Menlu Sugiono, para pakar ini, pengamat-pengamat geopolitik yang melihat terkait apakah Indonesia harus keluar atau tidak dari BOP. Yang jelas teman-teman, ya kita doakan Pak Prabowo tidak salah langkah, karena sekali lagi teman-teman, perang dunia ketiga sudah di depan mata. Ini jalan perang dunia ketiga sudah di depan mata dan krisis ekonomi global akan makin parah kalau misalnya Selat Hormuz tetap ditutup, dan kalaupun misalnya Amerika menang ya, Amerika menang, Iran hancur deh ya. Apakah Rusia dan juga China akan diam? Tentu tidak, teman-teman. Perang ini akan memperbesar ya. Banyak sekali negara-negara kuat yang akan terlibat. Dan apa jadinya dengan Indonesia yang saat ini kita harus akui kebutuhan energi kita ini 50% lebih masih import dari negara-negara lain, khususnya Timur Tengah. Jadi yang mungkin akan terjadi kelangkaan di kita, dan saya harap tidak terjadi hal seperti itu. Kita berharap dunia tetap aman, damai, kita semua bisa bekerja. Ya dunia saat damai saja banyak orang yang susah, apalagi dunia yang perangnya sudah levelnya itu mendekati perang dunia ketiga. Mudah-mudahan itu mimpi buruk kita semua tidak terjadi. Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.